Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak kami yang kami muliakan, amak-amak di belakang yang Masya Allah banyak orang tua-tua. Kalaulah banyak orang tua-tua, tentu sogan wak mengecek. Lama hidup banyak yang dirasakan, jauh berjalan banyak yang dilihat. Untuk itulah Rasulullah SAW pun mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan bersama orang yang lebih tua dari kalian, tua dari umur dan ilmu. Tua umur karena pengalaman hidupnya dah banyak, merasakan asin dan pahitnya perjalanan kehidupan yang sedemikian, kadang lunak, kadang keras, macam-macam. Untuk itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita, laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana. Bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua dan tidak pula menyayangi yang kecil. Untuk itu banyak belajarlah dari orang-orang tua, dari pengalaman-pengalaman hidup mereka. Dan tua-tua, bapak-bapak kami, kami yang muda-muda kok perlu diajar, perlu dididik. Kadang-kadang itulah tak tahu, tak tengok kiri, tak tengok kanan, ponteng maju ke depan. Itulah tu. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kita rizki bisa berjumpa ternyata di malam ini. Kalau diingat-ingat ya lama tahunnya mau tak sampai ke masjid syuhada. Lah berapa tahun? Maka untuk itu biasanya kalau kita lama tak berjumpa, yang kita tanya apa kira-kira? Apa kira-kira Pak? Lai sehat. Nah, itu kan bahasa awak. Atau cara orang bahasa Indonesia, apa kabar? Bahasa Arabnya kaifahal. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Inggris.
Apa bahasa Inggrisnya Pak? Hal. Tapi ada sebuah pertanyaan yang selalu diulang-ulang. Sering saya dengarkan dalam kajian-kajian. Salah seorang syekh di Mesir sana, di rekaman beliau, apa kata beliau? Kaifa halu qulubikum ma Allah? Bagaimana kabar hatimu bersama Allah? Apa kira-kira? Kaifa halu qulubikum ma Allah? Bagaimana kabar hatimu bersama Allah? Allah yang ciptakan kita, Allah yang hidupkan kita, Allah yang kasih kita nikmat, rizki. Kaifa halu qulubikum ma Allah? Bagaimana kabar hatimu bersama Allah? Allahu Akbar. Itu yang bisa jawab siapa? Tentu awak. Tentu kita yang bisa jawab. Jawablah tu. La ilaha illallah. Bagaimana kabar hati kita bersama Allah? Sementara umur kita terus bertambah, jatah hidup di alam yang bernama dunia fana ini semakin singkat. Adakah hati kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hati. Maka malam itu kita ngaji. Mohon maaf bapak-bapak kami yang dari Lampung, dari Jawa, dari mana-mana yang kadang tidak mengerti bahasa apa nama bahasa kampung kami. Bapak-bapak ini tahu lain ngertinya Pak kan? Ambu kalau lah jumpa orang-orang tua anda bisa mutok bahasa Indonesia. Sebab ambu orang ludai. Kalau dibuat kepanjangan, tapi gorah-gorahnya luar daerah Indonesia sinyal kagak masuk, tapi masih di provinsi Riau. Atau di kampar kiri hulu jauh ke dalam. Seperti itulah bahasa. Lalu orang awak. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bersama belajar membaca penjelasan-penjelasan para ulama tentang fiqhul qulub, fikih hati. Di rumah kita fikih lah ya doh. Lain. Alhamdulillah. Fikih apa? Fikih solat, fikih puasa. Kalau bahasa kami fikih itu PK. Makanya kalau orang dulu dalam bahasa Arabnya faqih, tapi kalau orang awak faqih, itu ahli fikih tu. Orang yang memahami hukum-hukum agama. Kalau kita tengok baca kitab-kitab fikih, maka kita dapatkan mulai dari kitabut Thaharah itu rubu' ibadat. Sebab kitab fikih itu ada 4 bagiannya. Rubu' ibadat, rubu' muamalat, rubu' munakahat, rubu' jinayat. Rubu' itu apa Ustaz? Rubu' itu bagian. Bagian ibadah mulai dari kitabut Taharah, suci, kitab bersuci, sampai kitabul haji, kitab haji. Tapi ada juga yang memasukkan bab jihad ke dalam rubu' ibadat. Muamalat, hukum perdagangan jual beli. Munakahat, hukum nikah menikahkan.
Kalau di tempat awak banyak dipegang urusan itu oleh Pak KUA dan ada rubuh jinayat. Ada dalam kitab fikih Ustaz. Tapi kaji kita fikih hati. Pak Pu ceritanya tu. Aku lain fikihnya. Tapi ndak kaji-kaji baru loh. Kaji orang tua-tua kita. Fiqhul qulub, fikih hati. Kalau dalam kitab fikih, kitab taharah muamalah, kitab munakahat dan jinayat tadi, itu amalan-amalan zahir. Adapun fikih hati min a'malil qulub, amalan-amalan hati. Mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ajarkan amalan-amalan zahir saja, sementara Nabi tidak mengajarkan amalan-amalan hati? Tidak mungkin. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tinggi ilmunya, yang paling mengenal Allah. Ini atqakum wa ahsyakum. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling apa? Dalam ilmunya. Allahu akbar. Nah, itu tuh. Makanya kalau kita ingin belajar bagaimana amalan hati, belajar dari Nabi. Kalau kita ingin mendapatkan kepahaman atau yang sering kita dengar dengan ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, maka belajar dari Nabi, belajar dari murid-murid Nabi, dari para sahabat. Kalau kita nak belajar iman dari orang yang paling dalam imannya, Nabi SAW dan murid-muridnya. Maka untuk itulah para ulama menyebutkan bahawa mereka adalah, sebagaimana Nabi menyebutkan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Maka ilmu ma'rifatullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ada tiga: ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Terkait dengan ilmu mengenal Allah, itu fikih hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan amalan-amalan zahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jelaskan amalan-amalan hati. Dan amalan hati yang paling pertama adalah ma'rifatullah, dalam bahasa lain disebut dengan at-tauhid. Tauhid. Ketika Allah menyebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan makna ya'buduni liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan aku, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud. Setiap kata ibadah dalam Al-Quran adalah tauhid. Bapak Ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, hati sangat penting kita selalu. Makanya kalau orang tua-tua kita dulu menyebut apa Pak? Kalau salat tak pakai amalan hati, ibarat gulai tak terasa bumbunya. Lain Mak. Kalau Mak hambar. Apa bahasa dulu Pak? Hambar dia. Tu. Allahu akbar. Tapi cik Iko rasanya tak manu-manu, pikiran melayang dadu. Sampai kadang-kadang Allahu akbar, lapa pojam-pojam mata lut je le. Ada orang yang curhat kamu, aku bahasa nak mudur, bahasa orang tua-tua mengaku kamu. Kata beliau, Ustaz, bagaimana caranya supaya khusyuk? Padahal waktu salat pernah saya lihat dia
Iyo berpojam-pojam betul nampaknya mata dah iyo. Jadi khusyuk tu ndak disiko, ndak di mata iko. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan hukumnya menyelisihi sunnah atau petunjuk Nabi orang yang mencari kehusyukan dengan memejamkan mata. Sebab Nabi tidak cari kehusyukan dengan memejamkan mata. Jadi bagaimana Allahu Akbar? Sehingga kalau orang tua-tua kita dulu Pak, apa katanya takbir jatuh sembahyang sudah mulai solat baru. Cuman maksudnya kadang-kadang kita yang muda-muda ke perlu juga memahami maksud orang tua kita tu dulu tu i'tikad hati, kebulatan hati, bermuraqabah dengan Allah, merasa diawasi Allah. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itulah ihsan yang disebutkan Nabi. Jika belum mampu sampai ke tahap itu, maka ingatlah Allah senantiasa melihatmu. Ini ihsan ada 3 tingkatannya, kata para ulama. Salah maratib, 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Kalau dipisah penyebutan Islam dengan iman, Islam amalan zahir, iman adalah amalan hati. Dan ihsan itu yang paling tinggi. Bapak-bapak itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya memahami fikih hati. Sehingga sebagian para ulama menulis a'malul qulub, amalan-amalan hati. Bahkan ada buku yang bisa Bapak beli, Mawsu'atu Fiqhul Qulub judul aslinya. Sengaja membawa ke ompek-ompek jilidnya, membawa dalam motor begini. Ensiklopedi Manajemen Hati, Ensiklopedi Fikih Hati. Ya. Diterjemahkan, kalau kitab aslinya 1 jilid. Ya. Tapi diterjemahkan jadi ompek jilid. Bayangkan tuh, bagaimana para ulama kita ingin menjelaskan tentang fikih hati. Baik pembahasan yang sedang Amba sampaikan, urgensi atau pentingnya memahami fikih hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah bagaimana pentingnya memahami tentang fikih hati. Kata Allah, wallahu akhrajakum, Allah lah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut makmu. Jadi yang melahirkan kita tu zahirnya mak kita, tapi kita bisa keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Setelah itu kita dapat lihat anak itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah ciptakan kamu punya pendengaran, punya penglihatan, punya hati nurani, punya hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kalau telinga kita, bersyukur enggak Pak kita punya telinga? Bersyukurlah. Kalau lah pakai alat kita pendengaran, la ilaha illallah. Mata kita bersyukur kita Pak. Tapi seringkali kita tidak bersyukur dengan nikmat hati yang Allah ciptakan. Padahal hati adalah al-qalbu malikul a'dha. Hati adalah rajanya. Raja apa? Rajanya anggota badan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita
bermasalah, kita risau. Risau kan? Kalau hati, lain risau enggak? Tapi sering enggak terdeteksi. Yang sering terdeteksi kalau tangan lah layu, Pak. Mati sebola namo, orang kini nyebutnya stroke. Tulisannya stroke. Itu cepat tuh. Kita cari di mana dokter yang bisa mengobati. Ada di Bukit Tinggi kejar, ada di Pekanbaru awal bros. Walaupun boros wadahnya berangkat. Kita tak peduli lagi, karena lengkap. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sad? Kenapa kita mau mengeluarkan uang? Kalau tidak ada uang lagi emas kita jual. Kalau tidak ada sawah, kebun, kerbau kita jual. Apa? Tidak ada piti sarupa piti. Kita sadar badan kita mati sebelah. Kalau hati mati sebelah, apa kira-kira? Mati itu apa? Definisi mati itu apa? Mati itu kipas angin kau hidup kini atau mati? Tapi jadi dia nak, amun bukan ingin minta hidupkan. Jangan sampai salah. Kipas angin kau mati kini enggak? Mati. Bergerak atau tidak? Makanya kalau hati mati tak bergerak lagi. Itu definisinya. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan tak diberi peringatan, la yu'minun, ndak peduli, ndak beriman. Ngaji juga orang ndak peduli, ceramah juga ndak peduli, orang pergi ke masjidnya ndak jua. Amaknya lah mati orang nangi-nangi nyolai nangi jua, tapi orang solat hanya monong lah apa soalnya kot apa lemah soalnya. Hati mati. Kalau oto kita, aku ingin memberikan analogi dulu, biar sama-sama orang tua kita ya memahami. Kalau oto kita, mobil bahasa Indonesianya, kalau bahasa ambo di situ ya motor. Kalau mati oto tu bapak kira-kira cari handphone, telepon mekanik. Hei, di mana orang? Iko oto dan mati. Di mana? Cu? Di mana cu? Iko lebih kurang sejam lah dari Taluk Kuantan. Oh deh. Itulah punya tu. Ini ujung-ujungnya piti. Jangan banyak saya kecek orang. Datang sesiko barakan dan bayar. Itu Pak dokter tadi juga. Kalau mobil kita mati kan tidak bergerak lagi. Maka untuk itulah Bapak apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada orang meninggal hati kita tak tergerak, ada orang kasih nasihat tak tergerak, itu tanda hati kita mulai mati dan sakit. Ambil itu minum Pak. Untuk itulah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat tu berat. Padahal berapa lama salat? Tunan salat orang muda-muda Pak. Kalau tu tua 10 minit. Ada. Sebentar. Tapi kenapa Allah menyebutkan dengan kalimat la kabiratun illa 'alal khashiin, sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada khusyuk itu di mana letaknya? Di hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya kita penting memahami fikih hati. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang mukmin. Dulu ambo ngaji di pondok, di pesantren, diajari buya, itu katanya innama
adatul hasar. Apa itu? Pembatasan. Cara awaknya hanya saja orang mukmin tu seperti ini. Orang mukmin tu kuah bontu iko. Kalau ndak bontu iko, ndak serupa ikon, bukan orang mukmin. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kok hatinya bergetar. Itu tanda ada iman. Coba nama orang rumah kita dipanggil nama orang rumah, ndak lon asli nama orang rumah kita dipanggil kurang pak. Mirip-mirip tapi tak ada awak. Oleng-olengong kiri kanan disangkurung nama orang rumah awak, padahal mirip-mirip. Apa sebab kita seperti itu? Ada ikatan hati dengan nama yang dipanggil. Makanya kalau ada iman di dalam hati orang-orang mukmin, apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mengaji, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka berserah diri. Orang beriman. Ba kira-kira bapu kira-kira lai rasa. Kalau lun terasa, itulah perlu kita mengaji fikih. Tapi ada pula sebaliknya. Dalam surah Al-Hajj Allah menyebutkan afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun la ya'qilu qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apa kata Allah? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta hati yang ada di dalam dada. La ilaha illallah. Kalau buta mata fisik ni pak, di hari akhirat kelak masih bisa kita melihat, masih bisa kita berbicara, masih bisa kita menikmati. Tapi kalau buta matahari di sorga, di hari akhirat kelak kita tak dapat melihat. Suruh gotok BR, tak nampak kebaikan. La ilaha illallah. Maka untuk itulah kita perlu memahami hati. Dan coba kita mulai memahami terlebih dahulu hati itu apa. Hati dalam bahasa Arab disebut dengan al-qalb. Ada dua makna hati. Satu, hati yang terletak hati berupa daging yang terletak sebelah dada kiri dalam. Sebelah kiri dalam. Hati ini daging istimewa. Bagian dalamnya terdapat rongga. Berarti kalau definisinya seperti ini, berbeda dengan hati ayam yang kita tengok tuh. Kalau hati manusia kan tak pernah kita tengok kan, kecuali di gambarnya. Yang seperti hati ayam yang dimakan tuh, itu bukan itu. Berarti ini lebih dekat kepada apa? Jantung. Pada rongga tersebut terdapat darah hitam yang merupakan sumber dan penyimpanan ruh. Darah mengalir ke dalam hati,
lalu dipompa kembali dengan perantara pembuluh-pembuluh darah supaya tubuh terpelihara dengan baik. Itu makna hati yang pertama, sebelah kiri. Tapi makna hati yang kedua bukan berupa rongga, bukan berupa organ tadi. Al-qalbu yang kedua adalah hati yang merupakan hakikat manusia. Hati ini bisa memahami, hati ini bisa mengetahui, hati ini bisa mengenal. Hati ini pula yang diberikan perintah, tuntunan, pahala dan hukuman oleh Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Itu makna hati yang kedua. Dan inilah hati yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila dia baik, baiklah seluruh jasad manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila dia buruk, jelek, maka jeleklah seluruh jasad manusia. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dia adalah hati. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran tentang hati perlu kita tekuni. Betul-betul kita perhatikan. Itu baru hakikat hati. Sekarang coba kita pelajari lagi bagaimana kedudukan hati. Berdasarkan hadis tadi, tampaklah bahwa hati adalah raja, Malikul A'dha. Raja, itu kedudukan hati. Maka kalau rajanya baik, baik seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tak tengok bentuk rupa kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tak tengok bentuk rupa kalian, tak Allah tengok. Tak penting. Yang Allah tengok adalah apa? Wala amwalikum wa amwalikum, dan Allah pula tak tengok harta kita. Allah tak tengok. Mau gagah, mau tinggi, mau putih, mau pendek, tak dedek, parui gadang, mato tabilalang, abadan hitam, obu gribo pula. Kalau hati la elok, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. At-taqwa ha huna, kata Nabi. Takwa letaknya di sini, dan Nabi mengisyaratkan ke dadanya. Itu hati. Perhatikan jelas kedudukan hati. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Namun hadis ini Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah taala menjelaskan bahwa penting riwayat wa a'malikum itu dan amal kalian. Karena yang Allah tengok bukan hanya hati tapi juga amal. Namun amal itu berangkat dari hati. Karena isi teko mengeluarkan isi teko. Kalau airnya putih, putih pula yang keluar, hitam, hitam pula yang keluar. Dan ternyata yang Allah lihat bukan sekedar hati tapi juga amalan. Makanya kan yang paling penting hati wak bersih. Hati yang bersih itu akan terlihat dari amalan-amalan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka untuk itu di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Hati tidak khusyuk kok bahaya. Itu kedudukan hati, Pak. Dan orang-orang beriman, kekuatan mereka ada di hati. Inna quwwatal mu'minin fi qulubihim, sebagaimana perkataan para ulama. Sesungguhnya kekuatan orang mukmin di hati mereka. Tengok amak-amak kita, malam hari jam 2, jam 3 bisanya bangun untuk salat. Awak sehat, berdoga, badan kekar, fitness, tarui, olahraga pakai panjang. Tapi tidak bisa kita bangun subuh. Jadi kekuatan orang beriman ada di hati mereka. Makanya orang yang bisa salat ke masjid, hati mereka tuh kuat. Allahu Akbar. Betul nggak, Pak? Kan kalau cuman kadang-kadang saya lihat, ambu tengok, kita kalau lah tua-tua tuh Allah sering bangunkan jam-jam 2 malam. Namun kadang-kadang kalau tak paham fikih hati atau tak paham ilmunya, hai tu wak mengeluh, lah payah wak tua-tua kok. Malam hari jam 2 ndak amu mata tidur leh. Padahal Allah bangunkan agar kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan hati, Pak. Maka manakala kita sudah paham tentang kedudukan hati, teruslah kita mengkaji tentang hati. Hati itu dalam, Pak. Luar biasa. Senang, bahagia letaknya di hati. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakikat dari kekayaan itu adalah ghinaul qalbi, kekayaan hati. Walaupun hanya tinggal di gubuk derita, rumah reot, makanan pagi hanya ubi, tapi hati kita bisa lebih bahagia dari orang-orang yang tinggal di rumah mewah, tiangnya besar-besar, perabotannya mewah, tapi gersang, garing. Makanya masalul perumpamaan rumah, masalul baitil ladzi yuzkaru fi ismullah, perumpamaan rumah orang-orang yang berzikir di rumah itu dengan rumah-rumah yang tidak berzikir di rumah itu orang-orangnya. Mathalul hayyi wal mayyiti, perumpamaan seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fikih hati, memahami hati kita. Hati adalah yang paling dekat dengan kita. Sehingga saking dekatnya hati dengan kita, kita menyadari itu. Sehingga menyimpan nama orang rumah kita apa babuek itu, hatiku. Lah iya tu. Nyimpan nama orang rumah batulilo hatiku. Itu menunjukkan saking dekatnya hati dengan kita. Tapi ada orang-orang yang tidak berjumpa dan tidak bertemu lagi hatinya. Aina qalbi, di mana hatiku? Tak jumpa rasa hati. La ilaha illallah. Itu tanda hati dah gelap, Pak. Tanda hati dah kelam. Kalau kita berada dalam kegelapan, coba lampu mati kini misalkan, mudah-mudahan tidak mati dah. Kasak kusuk kita nyari handphone, mencari lampu. Kalau zaman dulu kita cari korek api. Kalau tidak ada korek api, tapi ada surang tak bunyi korek api dulu. Apa bunyinya? Hanya untuk itulah. Awak ada cara penting kok. Tidak nionya memberikan korek api tadi, tapi ngeceknya. Ambo mau jual 50.000, wah kira-kira tu dikuncang-kuncangnya tadi korek api itu 1.000 pun awak bayar.
Karena kita paham kita berada dalam kegelapan dan kita butuh cahaya. Tapi kenapa kita ketika hati kita berada dalam kegelapan dan hati kita butuh cahaya, tidak kita cari? Kalau cahaya itu ada di buku, baca buku. Kalau cahaya itu ada di masjid, datang di masjid itu. Kalau cahaya hati itu ada di majelis ilmu, datang. Allahu Akbar. Dan masing-masing kita Pak punya tempat di mana kita merasakan dan menemukan hati kita. Ada kita orang yang menemukan hati dia mudah dia menemukannya di majelis ilmu, ada tangilan majelis. Ada orang yang menemukan hatinya ketika menengok orang yang sakit. Kodok-kodok lah tengok orang sakit itu. Sering-sering lihat orang sakit. Ambil iktibar dan pelajaran. Ada orang-orang yang menemukan hati dia dalam perjalanan, mentadabburi kebesaran Allah, menuntut ilmu atau berdakwah. Sering-seringlah mencari hati di mana kita bisa menemukan hati kita. Aina qalbi, di mana hatiku? Kalau hati tidak berjumpa oleh Pak, la ilaha illallah, terasa tidak ada arti dunia ini. Tidak ada. Makanya hati kita perlu hidup. Hidup. Dan hidupnya hati itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man amila salihan min dzakarin wa untha, min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kehidupan yang baik, tenang. Demikian pun Allah sebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi kadang-kadang kita juga tidak menemukan di mana hati kita bisa berzikir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu baru hidup seperti apa? Pertama, hati itu jangan panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu merusak. Sehingga Nabi menyebutkan, naja awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yaqin. Letak kesuksesan awal generasi umat ini dengan kezuhudan mereka dan keyakinan mereka. Wa yahliku akhiru hadhil umma bil bukhli wa tulil amal. Dan hancurnya umat ini adalah dengan kekikiran serta panjang angan-angan. Sebagaimana hadis ini Hasan Ghairi disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam Sahih At-Targhib wa Tarhibnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita sudah sering mendengar hati terbagi kepada tiga. Berarti kalau seperti itu kita tinggal murajaah, mengulang kaji hati ini. Para ulama sudah menyebutkan kepada kita ada hati yang sehat, qalbun salim. Dan inilah yang kita cari-cari. Sebab di dalam surah Asy-Syu'ara Allah menyebutkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari akhirat kelak tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dan nanti kita harus sama-sama memahami bahwa selamatnya hati dari 5 perkara. 1, selamat dari kesyirikan yang membatalkan tauhid. Syirik itu adalah memalingkan hak Allah, hak itu punya Allah, kepada selain Allah. Dan Allah punya ada 3 hak. Mengakui rububiyah
Rububiyah itu apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Inilah tauhid rububiyah. Dan yang kedua, mengimani uluhiyah Allah, zat yang berhak disembah. Itulah tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah mengakui nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam bab akidah kita berakidah ittiba'un nabi fil i'tiqad, mengikuti nabi di dalam akidah. Kaedahnya bagaimana? An na'taqida bima taqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi alladhi i'taqada. Kita meyakini sebagaimana nabi meyakini, ala wajhi alladhi i'taqadahu, persis seperti cara nabi meyakini. Baik, saya tidak perpanjang bab ini sekarang. Yang kedua, selamatnya hati dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Sebab kita di dalam amalan, di dalam ibadah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi dan dilarang menyelisihi Nabi. Minimal ada tegas tiga sebab. Pertama, agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu al-Islam, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untukmu, dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Perhatikan kalimatnya sempurna dari zat yang maha sempurna untuk kita. Nak kita terima? Maka untuk itu da'uni ma taraktukum, cukupkan oleh kalian apa yang kutinggalkan, kata Nabi. Dan alasan kedua kenapa kita mengikuti Nabi, dilarang menyelisih Nabi, karena Nabi suri tauladan yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna. Suri tauladan yang sempurna. Allahu akbar. Dan yang ketiga, segala bentuk kemuliaan telah Allah janjikan dengan mengikuti Nabi, dan segala bentuk kehinaan dengan menyelisihi Nabi. Wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia yudkhilhu naran khalidan fiha, Allah masukkan ke dalam neraka, dan baginya mendapatkan azab muhin, azab yang menghinakan. Baik, untuk itu tidak ada cara bagi kita terus belajar. Kalau kita cinta Nabi, tentu kita mengikuti Nabi, berupaya kita bukan mengikuti Nabi dalam kendaraannya. Kalau bentuk itu tidak akan dapat haji dah sebulan. Kalau orang dulu naik kapal pergi haji, nah itu naik kapal pulau balik kini, tidak seperti itu. Karena Nabi sebutkan kuntum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tidak pakai apa awak, silahkan. Kalau pakai, tapi boleh tidak Ustaz pakai kapal? Kalau ada silahkan. Kalau itu tidak hati. Tapi yang ada yang lebih mudah, kenapa yang lebih sulit? Baik. Dan yang ketiga, selamatnya hati dari syahwat yang menyelisih perintah Allah. Dan inilah sumber dari maksiat itu, syahwat. Yang keempat, selamatnya hati dari kelalaian yang membuat kita lupa berzikir kepada Allah. Jadi kita selamatkan hati dari kelalaian.
ghafil, lalainya hati kita itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Yang kelima, selamat dari hawa nafsu yang membatalkan keikhlasan. Riya itu bahaya dan itu merusak hati. Sum'ah merusak hati. Baik. Serta selamatnya hati, kan saya sebutkan 5, itu berdasarkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim At-Tuwaijiri. Tetapi ada tambahan-tambahan lain, selamatnya hati dari penyakit-penyakit hati. Baik, itu hati yang pertama. Hati yang sehat, hati yang selamat. Inilah hati yang senantiasa dekat dengan Allah. Hati yang ketika membaca Al-Quran khusyuk. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mendapatkan khusyuk ketika menyebut atau mengingat Allah, ketika membaca Al-Quran. Jadi hati yang selamat itu dapat. Tapi ada hati yang sakit dan ada hati yang mati. Ingat, Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum." Kemudian keras hati, qulubukum, hati kalian. Min ba'di dzalik, setelah itu, fahiya kal hijarah, fahiya kal hijarah, maka hati itu menjadi seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Tak cukup sampai di sana, Allah jelaskan sedetil-detilnya bagaimana hati yang membatu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal sesungguhnya batu itu ada yang terpancar darinya anak sungai. La ilaha illallah. Terpancar sungai, air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada pula yang terbelah, keluar mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada pula batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Tengok batu. Allah kasih kita pelajaran dari batu. Ada hati yang lebih keras, au asyaddu qaswah, lebih keras dari batu. Tapi kalau belajar kita dari batu itu, Pak, kalau kita lihat batu terus menetes air, cap, akhirnya batu itu pun menjadi cekung dia. Sekarang mari kita belajar dari batu itu. Apa yang menjadikan dia bisa cekung? Apa kira-kira, Pak? Air itu terus menetes satu, terus menerus diberikan. Makanya kalau ada orang yang bertanya, "Ustadz, Bapu Carun, bagaimana caranya kalau saya dengar kajian, dengar ceramah? Hati saya terasa lembut, hati saya terasa nikmat, hati saya terasa khusyuk. Tetapi kalau sekiranya tidak dengar-dengar kajian lagi, hati rasanya tidak khusyuk lagi.
tidak tenang dan tidak bahagia lagi. Pak, aku caranya tuh. Berarti dia sendiri dah tahu. Kalau memang dengar kajian, dengar ceramah, duduk di majelis ilmu, hati menjadi tenang. Sering-sering dengarkan, sering-sering dengarkan ceramah, tidak bisa. Jauh-jauh dari ilmu itu tidak bisa. Jauh-jauh dari belajar agama itu tidak bisa. Kalau memang di situ hati kita jumpai, sering-sering dilakukan. Sebagaimana air terus menetes. Makanya nanti manakala kita memberikan nasihat, maka jadilah seperti air yang terus menetes terus menerus. Dan air itu, Pak, bagaimana sifatnya air? Bening, benda keras atau benda lembut tuh, Pak? Benda apa namanya air itu? Benda cair kan? Kalau lah mencair, suasananya kan lemak kan? Tapi kalau suasananya kaku-kaku, tidak enak. Dengan jumpa dengan orang pun, jadi ketika kita bercerita dengan orang, cairkan suasana dulu sebagaimana cairnya benda cair. Dan air itu kan lembut tadi, cair. Ini kalau benda keras dilemparkan gimana kira-kira? Cobalah lemparkan benda keras ke dinding itu, dinding poca deh, minimal aku berbekas, ini terpelantiang. Apa bahasa Indonesia? Terlempar jauh dia lagi. Itu benda keras. Tapi kalau benda lembut, kalau tidak cair, lokeknya sih, lengket. Maka untuk itulah terus menerus kita cari yang lembut, kita berikan yang lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan sebab rahmat Allah kamu berlemah lembut kepada mereka. Itu kata Allah. Bagaimana Nabi, sekiranya kamu berlaku kasar, berhati keras, lahum faddu min hawli, mereka akan lari di sekeliling. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan air sifatnya seperti apa? Meresap. Air yang meresap pada nomor untuk menggugah. Kadang kita jumpai anak kita jumpai istri kita jumpai sanak saudara, kawan-kawan, handai taulan. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu terus kita belajar bagaimana kita mendapatkan hati yang lembut, mendapatkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu ada yang mudah tunduk. Tapi ada hati itu yang begitu dia keras, rasa-rasa tidak mau kita mendengarkan nasihat. Betul-betul kata Allah, lebih keras dari batu berapa. Maka untuk itu kita perlu mengetahui makanan hati. Makanan hati itu apa? Kalau tidak tahu kita bahaya, Pak. Terkunci hati kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Dalam surah Muhammad ayat 24 Allah menyebutkan kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di hati mereka ada kunci atau terkunci hati mereka. Maka kita perlu mencari bagaimana membuka hati, dan kita harus mengerti makanan hati. Wallahi demi Allah, dunia dan seisinya ini bukanlah makanan hati. Dan makanan hati sudah jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, tenang hati mereka. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang.
Timbul pertanyaan bagaimana berzikir kepada Allah, Pak? Ya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ustaz, betul tuh. Tapi para ulama menjelaskan lagi ada zikir hati, hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hati kita mengingat Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana pula mengingat Allah? Apa caranya itu? Kalau mengingat presiden, tahu wajahnya kita. Mengingat rumah, nampak sekali. Mengingat Allah, tak tampak. Mengingat Allah itu, ingat bagaimana ayat Allah. Apa ayat Allah, Pak? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Zat yang Rahman beristiwa di atas arsy. Tapi jangan bayangkan Allah itu bertinggi anak macam itu. Allah tak butuh kepada makhluknya. Tidak ada makhluk di atas itu lagi. Apa? Makanya kita berdoa ke atas, ya Allah yang di atas. Tapi jangan bayangkan seperti duduknya. Duduk cendiko. Kalau cendiko itulah sosek orang. Makanya ingat ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak serupa dengan makhluk. Kalau masih serupa dalam ingatan Allah, Akbar, terbayang godang hitam, masih serupa juga. Aduh menyerupai atau makhluk itu khayalan. Ya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Dan sifat-sifat Allah tak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Dan Allah sudah sebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Tidak dalam hati awak dah. Tak dalam diri kita kecil betul Allah tu. Kebersamaan Allah dalam ilmunya, dalam kudratnya. Allah senantiasa melihat kita dimanapun kita berada. Sekali itu terus diingat. Terus ingat Allah senantiasa melihat kita, memandang kita. Makanya Nabi mengajarkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ingatlah, hadirkan engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah nak menengok Allah. Jika tidak bisa, Allah ingatlah Allah senantiasa melihatmu. Terus ingat sekalipun dalam jamban, anda tahu jamban? Sekalipun dalam WC, dalam kakus, cara orang kini toilet, ingat dan tetap ingat. Itu cara ingat ke Allah. Tapi ingat Allah dalam diri awak. Ingatan tu dalam diri awak, Allah dalam diri awak ketek. Betul Allah, padahal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tak mungkin. Baik. Makanan hati zikir kepada Allah. Maka astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadirkan hati. Dan makanan hati apa lagi? Di dalam surah Al-Isra Allah sebutkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukminin. Al-Qur'an. Dan Allah juga sudah sebutkan bagaimana Al-Quran itu Allah turunkan sebagai apa? Petunjuk, syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada di hati. Cuman permasalahan banyak ayat yang dibaca, banyak yang kita pelajari, namun tidak menambah iman. Apa sebabnya? Dulu kami mendapatkan fawaid dari Syekh Walid Saifun Nasr, salah seorang murid Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah ta'ala. Menurut Al-Imam At-Turtusi, menyelisihi sunnah Nabi
mengajarkan bacaan Al-Quran saja tanpa mengajarkan tadabbur lafaz-lafaz. Saya penasaran, langsung saya WA saya minta Syekh, dan beliau mengirimkan kepada saya catatan beliau bagaimana dalam catatan itu, dalam artikel itu, di antara sifat-sifat orang Khawarij, orang-orang yang sesat di akhir zaman, adalah Al-Quran itu tidak melewati kerongkongannya, tidak masuk sampai ke hati mereka. Itulah sebab dahulu Nabi mengajarkan anak-anak muda di zamannya. Demikian pun murid-muridnya yang lain. Sebagaimana perkataan Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityan hazawira ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Dahulu kami remaja yang tengah tumbuh kembang belajar bersama Nabi, belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Manakala kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi imana, bertambah keimanan kami. Dan yang paling parahnya, kata Jundub bin Abdillah kepada salah seorang tabi'in, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, At-Tabrani dalam Mu'jamnya, wa antumul yawm ta'lamuna al-Quran qabla al-iman. Adapun kalian hari ini belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Dari mana belajar iman, Ustaz? Dari Al-Quran juga. Cuman maksudnya belajar iman sebelum belajar Al-Quran, belajar perkara-perkara iman sebelum melaut luas di dalam belajar tentang ulumul Quran. Jadi belajar iman, seluk-beluk tauhid, akidah, ayat-ayat yang turun di awal-awal Mekah, awal-awal dakwah Nabi SAW adalah iman kepada Allah. 77 cabang iman disebutkan oleh Imam Al-Hakim, atau 70-an lebih. 6 rukun iman. Ada 2 hal yang paling banyak ditanamkan Nabi kepada dada para sahabatnya: keyakinan yang mendalam kepada Allah dan keyakinan yang mendalam pula kepada negeri akhirat. Allahu Akbar. Nah, berarti sekarang kita belajar Al-Quran dalam bab-bab iman tersebut. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, di mana ada orang-orang yang punya pendengaran, penglihatan, mata dan hati. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami memasukkan orang-orang ke neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang. Lain pakai bin juga, tapi binnya pakai atang. Bahkan balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. La ilaha illallah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terus kita periksa hati kita. Bagaimana kita? Dan dulu saya pernah mengumpulkan hadis-hadis tentang hati untuk diajarkan ke santri-santri. 40 hadis tentang hati. 40 hadis tentang hati. Masya Allah. Jadi bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita perlu memahami bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita tentang perkara hati. Banyak ya. Jadi bayangkan itu, hadis-hadis saja. Nah itu lebih dari itu. Tapi karena ada budaya para ulama mengumpulkan 40-an hadis. Nah dulu saya coba kumpulkan 40 hadis tentang hati. Allahu Akbar. Banyak pelajaran-pelajaran kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi menyebutkan apabila
hati kita dipenuhi oleh akhirat. Man kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang akhirat sebagai himmahnya, keinginannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam hati. Wa jama'alahu syamlahu, dan Allah kumpulkan untuknya urusan-urusannya yang berserakan. Kadang urusan kita rasanya dah berserakan, Pak. Betul tak tuh? Dibuat iko tak jadi, buat itu tak selesai, dibuat macam-macam. Sudah banyak yang kita buat. Itu perlu kita hasabu anfusakum qabla an tuhasab. Boleh jadi sudah tak kemana-mana. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus mengurus makhluknya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Apa lanjutannya? Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan engkau serahkan sedikit pun urusanku kepadaku, walaupun hanya tarfat ain, sekejap mata. Kadang urusan kita dah berserakan, Pak. Berserakan rasanya. Iyonya kan. Dan ternyata ketika akhirat sebagai kanatil akhiratu hammahu, akhirat sebagai urusan kita, wa atathud dunya wa hiya rahimah. Dunia ini datang kepadanya dalam keadaan rahimah, dalam keadaan hina. Allahu akbar. Tapi sebalik, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia urusannya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran ada di hadapan dua matanya. Fakir. Wa farraqa alaihi syamlahu, tercerai berai urusannya, berantakan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan sayangnya dunia tidakkan dia dapatkan kecuali apa yang sudah Allah takdirkan juga untuk dia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. La ilaha illallah. Berarti aku ubek hati cik dai. Biar urusan kita selesai, Pak. Negeri akhirat nampaknya harus kita hadirkan dalam hati. Itulah sebab, Pak, kenapa di surah-surah terakhir itu banyak tentang berbicara tentang negeri akhirat. La ilaha illallah. Anak-anak muda di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan betul cerita tentang akhirat, sehingga hadir dalam hati mereka keyakinan yang mendalam bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhir. Bahkan, Pak, kalau nampak kita ada sesuatu dunia nih yang menakjubkan, dan mungkin ya menakjubkan dari dunia nih, kita mungkin tidak bisa mencapainya, atau walaupun bisa kita mencapainya, maka kita baca doa Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali hanya kehidupan akhirat. Nampak rumah orang ancak, cantik, mewah, awak, rumah tak selesai-selesai, bata pun belum diplester, plafon tak kemana-mana. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Apapun itu yang menakjubkan. Ini banyak setan tu beko. Nan rancak umah orang juga. Nan lowe kobun orang. Abini bina rancak bini orang juga. Allahumma aisha la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Itu akhirnya diberikan oleh Allah Ta'ala kita kepuasan dengan
kebahagiaan dengan istri kita, dengan rizki kita, dengan rumah kita. Sebab kita hadir dalam hati kita, Allahumma la aisa illa ansyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguh melainkan kehidupan akhirat. Dan ingatlah, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah menyebutkan, dia mendengar Nabi bersabda, "Inna quluba bani Adam," sesungguhnya hati-hati anak Adam ni, "kullaha baina isma'aini min asabi'ir rahman," berada di antara dua jemari ar-Rahman. Dan kita tidak tahu hakikatnya. Ka qalbin wahidin, seperti satu hati. Yusarrifuhu haitsu yasha, Allah palingkan sebagaimana yang ia kehendaki. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang memaling-malingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Allahu akbar. Maka banyak-banyak kita berdoa. Nabi itu dalam riwayat lain, kana aktsaru du'aihi, di antara doa Nabi yang paling banyak, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membalik-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalaulah banyak urusan dunia ni Pak, tak tetap hati kita. Ni, tsabbit qalbi ala dinik. Dan kalau kita tambah lagi, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'ati, wahai zat yang paling-palingkan hati, palingkan hatiku menuju ketaatan kepada Allahu akbar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Takut kita Pak, takut manakala Allah tidak tetapkan hati kita ni, bahaya. Datang penyakit penyakit hati. Dan penyakit hati yang paling membahayakan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Takut mati itu takut mempersiapkan bekal untuk kematian. Sedekah takut, berjihad takut, berdakwah takut. Hubbud dunya, cinta dunia. La ilaha illallah. Makanya Nabi SAW beristighfar kepada Allah setiap hari. Berapa banyak istighfar Nabi? Kata Nabi SAW, beliau bersabda, apa kata Nabi SAW? La yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ah marrah. Sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir. Apa sebab? Sesungguhnya aku beristighfar 100 kali dalam sehari. Itu tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ingat, jangan banyak. Itu kan penguat hati, menghidupkan hati. Yang mematikan hati banyak lagi. Di antara yang mematikan hati itulah tuksirud dahik. Kata Nabi, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratad dahik tumitul qalba. Jangan banyak tertawa, karena sungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Banyak tertawa. La ilaha illallah. Dan para ulama menyebutkan, sumber banyak malapetaka buat hati kita tu, satu, fudulul kalam, banyak ngomong. Makanya min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik Islam seorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, maka hendak berkata yang baik atau diam. Dan yang kedua apa? Fudulun nazar, banyak memandang. Banyak memandang. Tak banyak memandang Ustaz.
Mandang handphonenya di situ tuh lah. Akhirnya datang titik-titik hitam dalam hati kita. Dan itu bakal terasa kita, Pak. Bagaimana masuknya titik hitam itu ke dalam hati. Tengok Facebook. Hati. Ya, maka untuk itu Pak, tidak ada cara. Ghaddul basar, kita tundukkan pandangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita terus berupaya. Berat, dunia ini berat. Harta tahta, apa lagi? Dunia itu harta tahta, cinta dan paket data. Kan itu. Dan itu merusak hati. Baik, apalagi fudulut ta'am, banyak makan. Kata para ulama, lihatlah kitab-kitab para ulama, banyak makan itu mematikan hati. Oh, nih Ustaz tu yang payah kaji dia Ustaz. Allah kan sudah sebutkan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, makanlah, hantaplah. Dan jangan berlebih-lebihan. Tapi saya enggak banyak menguraikan ini. Cuman kalau mau pelajaran khusus tentang ini, silakan. Tengok kitab para ulama. Fudul ta'am. Banyak makan, banyak. Kemudian apa lagi? Fudul mukhalatah, banyak bergaul. Bergaul itu dengan orang-orang saleh. Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bergantung agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Bahaya, Pak. Kalaulah pergaulan kita orang-orang yang menjauhkan kita dari Allah, baik itu di dunia maya atau di dunia nyata, yang kita tengok yang menjauhkan kita dari Allah, yang kita tengok yang kita bergaul dengan mereka yang menjauhkan kita dari Allah, kita khawatir, Pak, titik-titik hitam itu masuk ke dalam hati kita. Nuktah sauda masuk. Apabila seorang berbuat maksiat satu kali maksiat, itu diberikan tinta hitam di hati itu. Hati dia tuh, la ilaha illallah. Dan yang paling parah, kita tutup kajian kita dengan ini. Kita khawatir hati kita ini menjelang akhir-akhir hayat kita, hidayah itu hilang. Hidayah itu barang paling berharga. Tengok kalau istri kita punya emas, disimpan elok-elok, dipakai elok. Tidak dicecerkan, tidak biarkan bercecer begitu saja di halaman, di teras, tidak. Begitulah hidayah. Lebih mahal dari emas, intan, berlian, permata. Maka jangan sampai hilang. Maka Allah mengajarkan kita satu doa yang wajib kita banyak baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami ya Allah. So ada hati yang berpaling yang lima. Ngiri, Pak. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah ya Allah. Hidayah Allah mahal. Karena kita sia-siakan, Allah palingkan hati kita. Pergaulan dengan orang-orang yang buat kita jauh dari Allah, Allah palingkan. Ba'da idh hadaitana. Makanya sebagian para ulama memberikan penjelasan bahwa ba'da idh hadaitana, setelah Allah beri hidayah, panjang masanya, umur dia dah lama, dia dapat hidayah, menjelang akhir hayat Allah palingkan hatinya. La ilaha illallah.
akhirnya dia menjadi su'ul khatimah, jelek kesudahan akhir hayat. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka untuk itu ya Allah, berikan kami ya Allah rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, Engkau Maha Pemberi ya Allah. Hati kita ni Pak, wadah ilmu, wadah kebaikan-kebaikan. Semoga tak berpaling hidayah. Hidayah itu mahal dan hidayah itu bertingkat-tingkat. Mari kita sama-sama terus memperbaiki hati kita. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan hati kita, hati yang mencintai orang-orang saleh. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikan kami kecintaan kepada orang-orang yang mencintai. Makanya ketika hati mulai tidak mencintai orang-orang yang mencintai Allah, bahaya. Dan semoga Allah berikan pula kita kecintaan. Ya Allah, berikan kami kecintaan kepada amalan-amalan yang membuat Engkau mencintai kami, yang menyampaikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk mendapatkan cinta, hati yang mencintai Allah, dan orang-orang mukmin itu teramat sangat mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu teramat sangat cintanya kepada Allah. Pertama, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Yang kedua, mencintai amalan-amalan yang membuat kita sampai kepada mencintai Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya menyampaikan. Maka mari sama-sama kita mencari hati kembali, mencari diri kita kembali, terus bertanya kepada Allah, kaifa halu qalbi ma'allah, bagaimana kabar hatiku bersama Allah. Hati belum jumpa, aina qalbi, di mana hati? Terus kita cari, di mana hati kita? Ada di masjid kita sama, ada di mana-mana tempat, kita terus mencari. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.